Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas A pengantar bisnis ekonomi pembangunan tahun 2022 akan mempresentasikan materi mengenai creating and pricing products that satisfy customer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rosa Melia Maharani dengan NIM 141221008. Selanjutnya ada teman saya yaitu Aura Putrisya, Nirwana Nurmakia, Kalena Syawaliza, dan Mulfikul Linuha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai classification of products. Produk dibagi menjadi dua, yaitu consumer product ataupun business product. Suatu item dapat menjadi consumer product ataupun business product tergantung pada penggunaan akhir dari pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih produk konsumen itu. Produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarga. Produk konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu convenience product, shopping product, dan specialty product. Convenience product adalah di mana pembeli hanya ingin mengerahkan sedikit usaha untuk mendapatkannya. Contohnya adalah bensin, roti, dan juga soft drink. Selanjutnya ada shopping product di mana pembeli bersedia mengeluarkan lebih banyak usaha untuk perencanaan dan pembeliannya. Seperti gambar yang saya berikan, di situ tertera contohnya adalah baju. Lalu selanjutnya adalah specialty product di mana pembeli bersedia mengeluarkan upaya pembelian yang cukup besar untuk barang yang memiliki suatu atau beberapa karakteristik unik. Contohnya adalah mobil sport ataupun karya seni original. Setelah saya menjelaskan apa itu produk konsumen, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis produk. Bisnis produk adalah produk yang digunakan untuk dijual kembali, untuk membuat suatu barang baru, atau untuk operasional perusahaan. Terdapat 7 klasifikasi dari produk bisnis. Yang pertama adalah raw material atau produk yang merupakan bahan baku atau bahan dasar yang akan menjadi bagian dari produk fisik. Contohnya adalah kelapa sawit yang akan menjadi bagian dari minyak goreng, lalu ada daun nilam yang akan menjadi bagian dari minyak atsiri. Selanjutnya ada major equipment, yaitu peralatan besar atau mesin yang digunakan untuk tujuan produksi. Contohnya ada crusher machine, lalu yang kedua ada alat penyulingan yang biasanya digunakan untuk proses pembuatan minyak atsiri. Selanjutnya ada accessory equipment, yaitu peralatan standar yang digunakan dalam proses produksi perusahaan atau kegiatan kantor. Contohnya adalah laptop ataupun komputer. Selanjutnya ada component part, yaitu item siap untuk perakitan atau produk yang membutuhkan sedikit pemrosesan sebelum perakitan. Contohnya seperti bumper mobil, spion mobil, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada proses material, yaitu material yang digunakan untuk produksi suatu produk dan tidak mudah untuk diidentifikasi dalam barang jadinya. Selanjutnya ada supply yang merupakan alat pembantu dalam suatu operasional kantor tapi tidak menjadi bagian dari produk jadi. Contohnya adalah pensil dalam suatu operasional kantor. Selanjutnya ada business service, yaitu produk tidak berwujud yang digunakan dalam organisasi dalam beroperasi. Contohnya adalah cleaning service atau financial service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Nurmakia dengan NIM 141221029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang produk life cycle. Nah, apa sih produk life cycle? Produk life cycle merupakan serangkaian tahapan di mana produk pendapatan penjualan dan laba meningkat sampai mencapai puncak dan kemudian menurun. Jadi, perusahaan harus mampu meluncurkan, memodifikasi, dan menghapus produk dari penawarannya sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam siklus hidup produk atau produk life cycle. Nah, berikut adalah grafik dari produk life cycle di mana sumbu vertikalnya menunjukkan pendapatan atau laba dan juga sumbu horizontalnya menunjukkan waktu. Nah, tahapan untuk produk life cycle sendiri dimulai dengan tahap introduction atau tahap pengenalan. Pada tahap ini, kesadaran dan penerimaan pelanggan terhadap produk baru masih rendah. Oleh karenanya, tantangan pemasaran pada tahap ini ialah membuat pelanggan potensial menyadari keberadaan, fitur, manfaat, dan juga kegunaan dari sebuah produk. Lalu dilanjutkan dengan tahap growth atau tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, penjualan meningkat pesat karena konsumen memperoleh kesadaran akan produk, namun perusahaan lain memulai memasarkan produk pesaing. Sehingga tujuan manajemen pada tahap ini ialah untuk menstabilkan dan juga memperkuat posisi produk dengan mendorong loyalitas merek.
Kemudian, pada tahap maturity, penjualan masih meningkat pada awal tahap jatuh tempo, tetapi tingkat kenaikannya mulai melambat. Pemasar terus memperkenalkan penyempurnaan dengan kemasan yang didesain ulang atau perubahan gaya dan perluasan produk asli ke pasar. Dilanjutkan dengan tahap decline atau tahap penurunan, di mana volume penjualan menurun tajam dan laba terus menurun. Jumlah perusahaan yang bersaing pun menurun, dan satu-satunya yang bertahan di pasar ialah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pemasaran produk. Biaya produksi dan pemasaran menjadi penentu laba yang paling penting. Oleh karenanya, ketika membuat keputusan strategi pemasaran, manajer harus menyadari life cycle setiap produk yang menjadi tanggung jawab mereka dan memperkirakan berapa lama produk tersebut diharapkan bertahan dalam tahap itu. Sebuah perusahaan beresiko mempercepat penurunan produk yang ada dengan merilis produk baru sebagai pengganti sebelum produk yang sebelumnya mencapai tahap penurunan. Dalam situasi lain, perusahaan akan berusaha untuk memperpanjang life cycle produk yang menjadi alat penting dalam mempertahankan profitabilitas sebuah produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Liulinuha, NIM 141221012. Di sini saya akan menjelaskan tentang product line and product mix. Apa itu product line and product mix? Product line sebuah kelompok produk yang berhubungan untuk diproduksi oleh suatu perusahaan, di mana sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu lini produk, dan setiap perusahaan dalam satu lini dapat dijual secara terpisah. Misal, managing the product mix untuk menyediakan produk yang memuaskan orang-orang di pasar atau pasar sasaran perusahaan dan guna untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemasar harus dapat mengembangkan, menyesuaikan, dan memelihara bauran produk yang efektif. Sebuah perusahaan mungkin juga perlu mengubah bauran produknya untuk beradaptasi dengan perubahan dalam bersaing. Misalnya, seorang pemasar mungkin harus memperkenalkan produk baru, memodifikasi yang sudah lama, atau menghilangkan produk dari bauran karena satu atau lebih pesaing telah tumbuh lebih dominan di dalam segmen pasar. Terdapat 3 cara utama untuk meningkatkan bauran produk. Managing existing product dibagi menjadi 2, yaitu product modification and line extensions. Product modification di mana sebuah produk mengacu pada perubahan satu atau lebih karakteristik dalam produk agar pendekatan ini lebih efektif dari beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Produk dapat diubah menjadi 3 cara, yaitu kualitas, fungsi, dan estetika. Line extensions, pengembangan produk yang terkait erat dengan satu atau lebih dalam lini produk yang ada, tetapi dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sedikit berbeda. Untuk mempertahankan bauran produk yang efektif, sebuah perusahaan seringkali harus menghilangkan beberapa produk. Hal ini juga disebut dengan penghapusan produk. Produk yang lemah dan tidak menguntungkan dapat menghabiskan waktu, uang, dan sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk memodifikasi produk lain atau mengembangkan produk yang baru. Dan citra produk yang lemah juga dapat menyebabkan dampak negatif pada persepsi pelanggan atau penjualan produk lain. New products, ide generation, pembuatan ide yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Screening, hal ini untuk menyaring ide-ide yang tidak sesuai dengan sumber daya dan tujuan sebuah perusahaan. Concept testing, di mana ide produk disajikan pada sampel pembeli potensial melalui deskripsi tertulis maupun lisan serta gambar untuk menentukan sikap dan niat pembeli yang nantinya digunakan untuk mengembangkan terciptanya ide produk baru. Business analysis, menghasilkan gagasan tentang kinerja keuangan produk potensial termasuk profitabilitas guna untuk mempertimbangkan bagaimana produk baru jika diperkenalkan akan mempengaruhi penjualan, biaya, dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Product development, dalam tahap ini pengembangan produk perusahaan harus mencari tahu apakah produk tersebut dapat dibuat dengan biaya yang cukup rendah bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Test marketing, pengenalan produk secara terbatas di beberapa kota atau kota yang mewakili pasar sasaran yang dituju. Tujuannya untuk menentukan kemungkinan reaksi pembeli dalam mengukur sejauh mana
kesadaran merek, peralihan merek, dan pembelian berulang yang dihasilkan dari perusahaan bauran pemasaran. Commercialization yaitu rencana untuk memanufaktur dan pemasaran skala penuh dan menyiapkan anggaran proyek. Pada bagian ini, komersialisasi manajemen pemasaran menganalisis hasil uji pemasaran untuk menentukan perubahan yang diperlukan dalam bauran pemasaran.